Mari kita bersatu dalam doa. Ajar kami ketika kami memaknai Natal bukan hanya sekedar pengingatan dan perayaan akan hadir-Mu di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu. Biarlah melalui peristiwa Natal kami senantiasa diingatkan dan juga semakin mau memperbaharui kehidupan kami, karena Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami bukan hanya sekedar mengenali dan tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, tapi biarlah melalui pengenalan kami akan kehendak-Mu itu, kami dimampukan juga untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu itu di dalam kehidupan keseharian kami. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Putra Natal kami datang dan berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya ya. Selamat Hari Natal untuk kita semuanya. Bagaimana hasil perefleksian kita tadi malam tentang apa yang sudah kita renungkan bersama-sama di kebaktian malam Natal tadi? Jam berapa kemarin? Jam 6 sore gitu ya. Dalam kebaktian malam Natal kan kita membahas tentang bagaimana kita mau memaknai Natal. Kalau kemarin kita dipandu dengan beberapa kalimat. Natal adalah titik-titik-titik dan kemudian maka aku titik-titik-titik. Kemarin juga sudah dikasih tahu kalau misalnya ditanya ke anak-anak Bapak dan Ibu, biasanya jawaban yang jawaban anak-anak lah ya. Biasanya anak-anak kan masih pakai pemahaman yang sangat-sangat sederhana tentang Natal. Karena yang diingat tentang Natal biasanya bukan, kalau tema malam Natal kemarin fokus Natal adalah Kristus. Biasanya kalau misalnya anak-anak kadang-kadang masih belum tertuju pada Kristus. Karena apa? Karena terpukau dengan pernak-perniknya. Natal adalah Sinterklas, maka aku dapat kado. Itu kalau misalnya anak kecil. Tapi kalau kita kan pasti nggak hanya sebatas itu ya. Maka di kebaktian Natal ini
saya mau ngecek juga nih, Bapak dan Ibu, merefleksikannya apa semalam tentang makna Natal di tahun ini. Menemukan hiasan Natal, pernak-pernik Natal yang bukan hanya sekedar Bapak dan Ibu bisa lihat tampak di depan mata gitu ya, yang bisa dipegang, dilihat, kemudian dipuji, karena pohon terangnya indah gitu. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa seindah-indahnya pernak-pernik Natal yang ada di dalam perayaan Natal kita, entah di rumah, entah di gereja, kanan kiri, depan belakang Bapak dan Ibu ada begitu banyak pernak-pernik Natal, pohon terang, hiasan-hiasan Natal. Semuanya indah, seindah-indahnya pernak-pernik Natal yang kita pasang hari ini, paling bertahan berapa lama sih? Pohon terang berapa lama bertahan di rumah Bapak dan Ibu sepanjang hari Natal? Sejauh yang saya paling lama bertahan itu sampai akhir Januari. Benar nggak? Itu pohon terangnya. Kalau yang bangsa pernak-pernik yang kayak gini nih, yang kerlap-kerlip, nggak sampai bulan Januari juga udah nggak ada. Dicopot, dimasukin kardusnya masukin ke gudang. Tahun depan dibuka lagi supaya dipasang lagi, atau tahun depan kita beli baru gitu ya. Dan itu yang terjadi kalau misalnya kita melihat Natal, tentang pernak-pernik Natal hanya sebatas segala sesuatu yang tampak di depan mata. Seindah-indahnya apa yang Bapak Ibu sediakan gitu ya, toh dalam hitungan hari, toh dalam hitungan bulan, semuanya akan hilang dari pandangan mata. Lalu bekasnya Natal itu setiap tahun apa dong kalau misalnya setiap kali kita Natalan kemudian ada banyak hal yang kita siapkan gitu ya, termasuk pernak-perniknya, termasuk kue-kuenya, termasuk segala sesuatunya. Lalu dalam sekejap, hitungan beberapa hari, paling lama beberapa bulan, segala sesuatunya hilang, lenyap. Ya, maksudnya disimpan untuk Natal tahun depannya gitu. Kalau hanya begitu doang, apa dong bekas Natal yang sudah berapa kali dalam sepanjang kehidupan kita merayakan Natal? Membekasnya apa? Nah, dalam perikop kita hari ini saya baru tersadar tentang satu hal Bapak dan Ibu, bahwa ada sesuatu yang diperjuangkan oleh para gembala. Dan para gembala, tokoh-tokoh Natal di dalam Alkitab, Natal yang pertama gitu ya, mereka benar-benar tidak terfokus pada pernak-pernik Natal seperti zaman kita sekarang. Harus ada pohon terang atau harus ada yang kerlap-kerlip, enggak. Tapi ada sesuatu yang diperjuangkan oleh mereka dan justru itulah yang membekas dalam kehidupan mereka dan berdampak bagi kehidupan mereka. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat hiasan Natal yang terindah, yang seringkali bukan hanya sekedar apa yang indah yang tampak di depan mata yang Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam hiasan gedung gereja kita. Kalau misalnya dalam perikop kita, saya baru ngeh bahwa perjuangan para gembala dalam menjumpai Kristus, dalam menjumpai bayi Kristus, itu jauh lebih membutuhkan usaha dibandingkan dengan kan tokoh-tokoh yang datang kepada bayi Kristus kan dua ya, gembala dan orang Majus. Ada dua, gembala dan orang Majus. Siapa yang membutuhkan usaha lebih keras antara dua kelompok itu? Oke lah kalau misalnya orang Majus lebih jauh gitu ya, datangnya dari Persia, lebih jauh, jarak. Tapi orang Majus tuh enak, karena orang Majus itu dipandu oleh apa? Oleh bintang. Oh, bintangnya di sana gitu ya, maka mereka jalan. Sewaktu mereka kehilangan arah, maka mereka tinggal lihat, oh bintangnya ada di sana, jalan kita terus. Bandingkan dengan para gembala dalam perikop kita. Mereka dipandu oleh apa?
Gak ada. Benar ya? Coba aja baca. Mereka hanya diberitahukan sekali oleh malaikat bahwa di Bethlehem ada palungan, dan kalau misalnya ketemu palungan itu, maka akan ketemu dengan janji Tuhan yang menyelamatkan kehidupan manusia melalui kehadiran Kristus. Panduannya hanya itu. Coba lihat awal yang kita baca tadi ayat 15. Bahkan malaikatnya pergi. Nggak ada malaikat lagi. Dan para gembalanya mulai bisa untuk memutuskan, ini kita jalan atau kita abaikan aja apa yang dikatakan oleh para malaikat. Orang Majus jauh lebih enak. Karena apa? Karena kalau mereka kehilangan semangat untuk datang menjumpai bayi Kristus, maka mereka tinggal melihat ke atas dan ada bintang terang, ada bintang yang luar biasa. Ini pertanda apa ya? Mari kita cari dan temukan. Tetapi bandingkan dengan para gembala, mereka hanya dikasih tahu sekali, dan setelah itu yang mereka harus lakukan adalah mereka memutuskan untuk datang mencari, menjumpai atau tidak. Gak ada malaikat yang menuntun mereka. Gak ada tanda-tanda alam yang luar biasa yang mereka kenali. Oh, ini ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan nih, seperti yang dialami oleh para Majus gitu ya. Tapi mereka mau berjuang sampai pada akhirnya menemukan bayi Kristus, dan akhirnya itu mengubahkan kehidupan mereka. Dari situ saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau mencari hiasan Natal yang terindah, yang tidak tampak oleh mata kita, maksudnya yang tidak hanya sekedar kita pajang hari ini di rumah gitu ya, kita melihat hiasan Natal itu indah dan kemudian hati kita bersuka cita karena kita melihat hiasan yang indah, pernak-pernik Natal yang indah, kado yang indah, atau bahkan pohon terang yang indah. Jangan lupa bahwa beberapa minggu lagi semuanya akan dibungkus dan masuk ke kardus. Tapi kalau misalnya mau sesuatu yang membekas, melekat sebagai tanda Natal di tahun ini, maka tahun ini mari kita belajar dari para gembala yang kita baca hari ini. Ada sesuatu yang mereka lakukan, mereka perjuangkan, dan itu mengubahkan kehidupan mereka. Saya tertarik dengan ayat 20, ayat paling terakhir dari bagian yang kita baca hari ini. Boleh lihat? Saya baca ulang ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan. Kalau kita memaknai Natal sebagai perjuangan Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai umat manusia, oke lah, itu perjuangan Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dan tolong jangan lupakan bahwa selalu ketika Allah memperjuangkan kehidupan umat manusia, maka yang diperlukan adalah respon balik dari orang yang diselamatkan. Pasti begitu kan ya? Penawaran dari Allah, karya Allah, maka itu direspon oleh orang. Kalau orangnya tidak merespon, bagaimana karya keselamatan itu bisa terjadi? Dan itu yang ditunjukkan oleh para gembala. Berita keselamatannya berita kabar baik Natalnya diberitahukan, maka yang dinantikan oleh Tuhan adalah respon dari para gembala untuk melangkahkan kaki dan berjuang dan kemudian menemukan bayi Kristus di palungan. Gak ada alamat lengkap loh. Gembala itu kan gak dikasih tahu. Nih datang ke Bethlehem, alamatnya di sini nih. Kalau dalam bayangan saya, mereka kan cariin tuh satu-satu. Emang penginapan di Bethlehem cuma itu doang? Berarti kan ada usaha, ada perjuangan mereka untuk benar-benar mencari
tidak kehilangan semangat sampai pada akhirnya, oh iya ini ketemu dan benar, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan, dan disitulah sukacitanya muncul. Kalau mau mencari pernak-pernik Natal, maka temukanlah yang seperti itu. Sesuatu yang bisa diambil, ditaruh di dalam hati dan pikiran kita, dan kemudian itu membekas dan kemudian berdampak bagi kehidupan kita. Jangan lupa bahwa semua karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita betul-betul membutuhkan respon dari orang-orang. Melangkahkan kaki itu respon. Sekecil apapun usahanya, melangkahkan kaki itu kan ya usaha, nggak diem gitu. Kalau misalnya diem, ya bagaimana dia bisa menemukan, bagaimana dia bisa mengecek, bagaimana dia bisa melihat dan mengatakan bahwa itu semua sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sama seperti Bapak dan Ibu sakit, minum obat. Pasti kalau minum obat kan baca dulu kan, ininya kan ketentuan dan kemudian segala sesuatunya, manfaatnya apa, diketahui dulu nih. Dari mana tahu bahwa itu sesuai, semua sesuai dengan apa yang kita baca? Karena dimakan. Karena kita mengkonsumsi itu. Coba kalau didiemin aja, nggak bakal berpengaruh apa-apa. Maka hari ini semoga berita Natal yang sudah tiap-tiap tahun Bapak dan Ibu rayakan, Bapak Ibu bersukacita karena Natal, bukan hanya sekedar menjadi perayaan tahunan, tapi biarlah itu betul-betul, bahasanya lagunya Bung Lukas tadi gimana? Awalnya, adakah Natal? Apa? Mengubah hidupmu. Iya, itu dia. Apakah Natal mengubah hidupmu? Atau ya Natal nggak jauh beda sama misalnya kita akhir pekan nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kerja banting tulang, luar biasa, suntuk, penat gitu ya. Lalu Natal hanya dianggap sebagai weekend. Sabtu Minggu, wah libur nih. Kita rekreasi, kita senang-senang, kita bersukacita. Tapi kemudian hari Seninnya kita penat lagi. Semoga nggak seperti itu. Karena seharusnya ketika pengenalan kita terhadap Kristus terjadi, maka itu akan mengubah keseluruhan hari kita. Dan kalau misalnya tema sinodal kita berbicara tentang menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera, maka kalau buat saya sebenarnya apabila semua orang betul-betul melakukan apa yang dilakukan oleh para gembala, dia melangkahkan kaki untuk menjumpai Kristus, dan kemudian mereka menemukan Kristus dan menemukan semua yang dikatakan oleh Tuhan adalah sesuai dengan apa yang dinyatakan Tuhan, maka sebetulnya menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera itu, Bapak dan Ibu nggak perlu ngomong banyak lagi. Nggak perlu ngomong banyak lagi. Kenapa? Karena tanpa diomongin, orang bisa melihat bahwa Bapak dan Ibu adalah orang yang berdamai sejahtera. Bapak dan Ibu adalah orang yang bersukacita. Kenapa? Karena kalau misalnya bahasanya perikop kita, karena seperti para gembala bilang, semuanya sesuai, maka aku memuji Tuhan, aku bersukacita karena Tuhan. Nggak perlu lagi harus ngomong, ayo mari kita ikut jalan Tuhan dan bersukacita. Kadang-kadang nggak perlu ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena tanpa Bapak dan Ibu ngomong, orang sudah ngelihat bahwa, oh iya, saya tahu bahwa keluarga Bapak dan Ibu berdamai, bersukacita, karena Bapak dan Ibu adalah keluarga orang percaya. Dan gak perlu diomongin, saya tahu karena Bapak dan Ibu memang berdamai dan bersejahtera di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dan kuncinya adalah persis seperti yang dilakukan oleh para gembala. Lakukanlah sesuatu
bergeraklah. Bukan hanya Tuhan yang bergerak, tapi mari kita sambut pergerakan Tuhan dengan pergerakan kita untuk menjumpai dan biarkan Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Sekali lagi selamat Natal. Semoga kita hari ini mulai menyematkan di dalam hidup kita pernak-pernik yang walaupun tidak tampak oleh mata, tetapi itu berdampak bagi kedamaian dan ketentraman di hati dan pikiran kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati selalu. Amin.